Ja'alallahu minkum minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Kepada yang terhormat Kepala Kelurahan Lemah Putra Sidoarjo, yang kami hormati Korbil Dikbudjam Sidoarjo, yang kami hormati Kepala Puskesmas Sidoarjo, yang kami hormati Babinsa Sidoarjo, yang kami hormati Babinkam Fitmas Sidoarjo, yang kami hormati seluruh komite dari Lembaga Pendidikan Sekelurahan Lemah Putra beserta Kepala Sekolah Sekelurahan Lemah Putra. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam acara rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka PTM Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, Pos PAUD, KP, TK, SD Negeri dan Swasta Sekelurahan Lemah Putra yang diselenggarakan di SDN Lemah Putra 1 Sidoarjo pada hari Rabu 19 Mei 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik dari segi kehidupan kita dan selalu kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Popi Rahmatika Ashari SPD. Kepada beliau disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan pertama dari Korbil Dikbudjam Sidoarjo kepada Bapak Muhammad Samsul Hidayat SPD MSI.
kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati dan banggakan para kepala sekolah di Lemah Putra, yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan, yang kata beliau informasinya sebentar lagi harus berpamitan. Yang saya hormati dan banggakan beliau Ibu Kepala Puskesmas Sidoarjo dan tim, Bapak Komite Sekolah Lemah Putra 1 dan seterusnya di wilayah Lemah Putra, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Selalu kita memanjatkan puji syukur kita jika dikatakan Rabbi atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan modal kesehatan tersebut kita jadikan sebagai modal untuk terus berproses, berkinerja dengan baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Saya menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi hari ini di Lemah Putra yang meliputi beberapa sekolah, baik TK, ada dari TK ya? Ada. Dan SD. Ini luar biasa, dan memang ini penanda indikator taat azas. Taat azas ketika kita tidak melakukan PTM, yaitu dengan melalui beberapa mekanisme. Hari ini termasuk bagian dari mekanisme tersebut, rapat koordinasi untuk persiapan PTM, persiapan agar nanti betul-betul siap, agar kondisi-kondisi yang kira-kira diperlukan bisa ditilik mulai sekarang dalam rapat koordinasi ini. Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan hal ringan. Tagline kita selama 2 tahun berjalan ini, berproses dengan baik penting, profesional itu penting, tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, kesehatan dan keselamatan adalah utama. Ini tagline kita. Sehingga kemudian karena pandemi itulah, maka di dunia pendidikan mengalami suatu pergeseran yang luar biasa dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, yang tentu pernik-pernik dinamikanya sangat kompleks ya. Tapi satu sisi kalau kita menggunakan manajemen asset management, jadi sumber daya, manajemen sumber daya, apa yang ada tetap kita bisa manfaatkan. Buktinya dengan pembelajaran jarak jauh, akhirnya guru-guru juga melek IT, literasi digitalnya lebih bagus. Tapi di satu sisi yang lain tentu ada hal-hal yang menjadi loss kalau dibiarkan terus seperti ini. Tapi ini mendunia Bapak Ibu. Nah, tentu maka kita persiapkan sebaik-baiknya agar generasi kita tidak menjadi lost generation. Nah, ini kalau ketemu dengan orang tua, saya tanya, pilih PJJ pembelajaran jarak jauh atau PTM pembelajaran tatap muka? Berarti jawab pembelajaran tatap muka. Guru-guru juga begitu, pembelajaran tatap muka. Tetapi itu tidak sekadar kemauan saja Bapak Ibu. Mari kita kondisikan ketika PTM dilakukan berlaku dengan baik, selamat semuanya, sehingga PTM yang kita laksanakan itu tidak berdampak buruk. Oleh karena itu harus ada pengkondisian, komitmen, termasuk diantaranya. Saya ini prihatin Bapak Ibu, di Kecamatan X itu sudah dilakukan PTM.
Tapi ketika saya lewat di depannya itu tidak ada guru. Pagi saya lewat tidak ada gurunya. Bukan yang seperti itu yang diharapkan. Jadi nanti guru-guru harus menambah keikhlasan untuk pelayanan. Datang lebih pagi, termasuk sebagai satgas di sekolah kan, mengawal anak-anak bagaimana agar mereka selamat. Ketika turun dari sepeda diantar, bagaimana prosesnya, dan ini nantilah yang diharapkan setelah rakor ini nanti ditindaklanjuti dengan simulasi ya. Jadi nanti beliau akan menjelaskan secara panjang lebar, dimohon pada beliau dari Puskesmas ya. Nanti hasil simulasi divideokan ya, kan ketentuannya maksimal 50%. PTM yang terjadi nanti itu PTM terbatas, maksimal 50%, bisa kurang dari itu, bisa 25%. Bisa kalau 50% berarti gambarannya dibelah dua gini, nomor ganjil, nomor genap. Contohnya misalnya termasuk Lemah Putra 1 ini muridnya banyak. Itu nanti 3M-nya itu kualan, terutama kerumunan ya, 5M itu bisa kurang dari 50%. Jadi seperti itu. Mungkin dibuat 3 kelompok. Kalau 3 kelompok berarti seminggu masuk 2 hari. Gitu. Nah, nanti betul-betul dianalisis sesuai dengan kondisi sekolahnya Bapak Ibu ya. Kemudian dihasilkan SOP. SOP semua sekolah sudah membuat, tolong nanti berkomunikasi dengan Puskesmas. Mungkin ada tambahan, contohnya ini kalau menurut standarnya, mohon maaf Bunda ya, mestinya siksa-siksa begini, atau gimana gitu. Ini sana, mungkin begitu, mohon maaf kalau salah Bunda. Nah, kemudian masih banyak yang dibenahi. Hari ini contohnya beliau kemarin menjelaskan, betul, ijazah juga saya cacat jaring, tidak ada. Bahkan pajangan-pajangan ini lepas. Nah, ini contoh saja. Jadi nanti tidak ada dikotomi negeri swasta bersama. Ya, nanti kita ini nyun sewu, kapan itu kami ketemu dengan Pak Camat, di Pak Camat. Kalau SMP sih sudah bisa melakukan uji coba terbatas. Contohnya SMP 3 itu hanya diambil dari akselerasi, kelas akselerasi, dan kelas reguler 1 kelas saja. Nah, SD saya pikir tidak perlu begitulah, simulasi secara memadai, direkam, diserahkan kepada semua orang tua, ditunjukkan kepada, gini loh nanti dari rumah caranya, pakai maskernya bagaimana, kalau diantar bagaimana, turunnya bagaimana, masuk ke kelas bagaimana, sebelumnya ada prakondisi sekolahnya, sebelum ada anak datang itu bagaimana, setelah anak-anak pulang itu bagaimana. Dan ini dibuat sebagus-bagusnya Bapak Ibu untuk videonya. Kalau tidak bisa, karena harus ada komunikasi dengan orang tua. Ada yang tanya, bagaimana kalau dengan animasi? Bisa saja, tapi kalau animasi rasanya kurang menarik, lebih real, karena dunia anak kita ini dunia real. Nggak bisa katakan standarnya 28, diambil saja satu kelas 50%, 14 anak. Nggak bisa 14, boleh 10, nggak apa-apa. Itu sebagai sampling atau sebagai model saja. Nah, seperti itu. Bagaimana kemudian termasuk nanti kalau masuk ya, pokoknya dimulai ibda binafsi. Bahasanya Ustadz ini saudara saya Bapak Ibu. Ternyata Pak Asari tadi, Pak Sari beliau. Beliau dulu juga dari SPG, yang sekarang sudah dihapus SPG-nya, tinggal satu saja yang ada di Lampung itu, Sekolah Pendidikan Gajah. Jadi teman-temanku, negeri swasta tidak ada dikotomi. Ayo kita selamatkan anak-anak kita. Ayo kita taat azas.
Guru-gurunya jangan ada di belakang murid setelah datanya setelah murid. Harus lebih dulu. Nah, disambut dengan bagus, tentu saja dengan protokol kesehatan. Ini ya. Juga Bapak Ibu kan pernah saya ingatkan dulu. Awal dulu terbit SKB 4 Menteri. Ya, tahun 2020. Itu terbit 2 SKB. Edisi pertama di sana menegaskan sekolah yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka hanya yang berada di zona hijau. Setelah itu turun lagi, ya, sekitar kalau tidak salah bulan Agustus ini ada SKB relaksasi. Hijau dan kuning bisa melaksanakan tatap muka dengan catatan semuanya baik hijau maupun kuning dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tegas dan ketat. Nah ini dengan tegas dan ketat. Kemudian bos kita di tengah jalan direvisi, ada bos baru, ya, itu menandaskan refocusing. Jadi sekolah diminta memenuhi untuk daftar periksa itu, kepentingan-kepentingan untuk prokes harus dipenuhi dari bos refocusing. Kemudian 2021 bos kita selama ini belum muncul nomor 1 tentang ini bukan kriteria ya, atau prinsip nomor 1 itu fleksibilitas. Jadi sekolah bisa memanfaatkan bos itu sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dalam benak kita sudah dibayangkan nanti bulan Juli direncanakan PTM, itu sudah ada di dalam benak kita. Tentu itu sudah disiapkan anggarannya, postur anggaran untuk protokol kesehatan harus tetap dijaga. Nah, kemudian 2021 muncul SKB. Nah, di sana antara diatur tentang bagaimana sih PTM itu. PTM bisa dilaksanakan untuk sekolah yang ada di zona kuning, tentu dengan dihubungkan dengan apa sebenarnya sekarang berskala kecil itu? PPKM Mikro. PPKM Mikro. Dilihat RT RW-nya sekitarnya di situ. Kemudian bagi guru harus kalau mau melaksanakan PTM wajib divaksin. Nih catat ini. Jadi kita ada dalam sistem pendidikan, dalam sistem kenegaraan, bukan dalam sistem karpe dhewe. Ini dicatat. Kalau takut, bukan bukan takut. Itu. Jadi diingatkan dengan persuasif teman-teman yang belum divaksinasi karena tidak mau, urusannya jauh. Termasuk dari Korwil juga akan berkoordinasi dengan Puskesmas, ya, kemudian ke dinas seperti itu, ya. Karena jangan sampai guru sebagai pemapan harus sehat walafiat. Kalau tidak divaksinasi melaksanakan pembelajaran secara PJJ, jarak jauh, daring. Tapi itu bagi yang memenuhi syarat tidak divaksinasi, memenuhi ketentuan bagi yang tidak divaksinasi. Tapi yang mestinya bisa divaksinasi harus mau divaksinasi. Kadang-kadang kita ini kan kaya sekali Indonesia ini. Saya sering menangis. Dokternya lebih banyak daripada dokter di Amerika Serikat. Mendadak jadi dokter, kirim share, koyok-koyok ya, berita-berita hoax, ya. Seperti itu, ya Allah. Ya. Guru garda di depan pendidikan, saya berharap sebelum share harus disaring betul. Siap Bapak Ibu ya? Standarnya S1 minimal.
Guru kita ini standarnya S1 Pak Sari. Jadi di situ Bapak Ibu. Jadi ayo kita persiapkan baik-baik untuk PTM nanti bulan Juli 2021, tahun ajaran 2021-2022. Semoga keadaan yang sudah melanda ini tidak berubah karena ketidaktertiban, ketidaktaat asasan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan balik apa itu mudik, tidak mudik rekreasi. Ya, berangkat dari diri, kita tertib diri, ibda' binafsi. Guru memberi teladan, memberi contoh, termasuk nanti jangan sampai terjadi guru dengan guru, bagaimana jaraknya dan sebagainya. Ini adalah kebiasaan kenormalan baru, ya, kenormalan baru kalau dalam keadaan darurat. Saya kira begitu. Apresiasi kepada Lemah Putra. Ini sudah sekian melakukan rapat koordinasi. Proses yang baik, saya yakin hasilnya baik. Dan itu nanti dibuktikan ketika PTM Bapak Ibu dengan sekuat tenaga menjaga anak-anak kita agar PTM berlangsung dengan baik tanpa ada korban. Sebab satu saja terpapar, finish, harus ditutup. Seperti itu, ada proses-proses lagi. Tidak perlu banyak. Di Sumatera Barat lengah, satu SMK 200 lebih terpapar Bapak Ibu. Ini yang kita hadapi, ini tidak kelihatan. Nah, saya kira begitu. Mohon nanti berkenan beliau, saya bangga langsung turun tangan sendiri. Dokter ini luar biasa, diberikan pencerahan-pencerahan juga. Terima kasih. Bila itu api hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua dari Kepala Puskesmas Sidoarjo, Dr. Yuntri Sulisti Joni Piring MRS. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak saya mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samsul dari Korwil Dikbud wilayah Kecamatan Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Lemah Putra. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lemah Putra. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saat ini diundang dalam acara persiapan tatap muka. Kita ingin seluruh kita maupun anak-anak kita kondisi sehat bila kita harus melakukan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama untuk tatap muka ini 3M wajib hukumnya, tidak boleh ditawar, wajib fardu ain. Selama Bapak Ibu guru ada di sekolahan, masker tidak boleh dilepas. Dokter, saya pengen makan, boten saged. Jadi tidak ada acara makan-makan di sekolahan. Sarapan di rumah, makan siang di rumah. Tatap muka hanya kita lakukan misalkan setengah 8 sampai jam 12 harus pulang dengan 2 shift. Maksimal 2 jam sekali tatap muka. Misalkan setengah 8 sampai setengah 10. Selanjutnya jam 10 sampai jam 12. Tidak ada acara rujaan di ruang guru. Sebelum pandemi kan itu kegiatan kita ya Bunda. Jangankan Bunda di sekolah, kami di puskesmas saja punya pantry tersendiri kita siapkan. Satu ruangan ada magic jar. Oh iya Bunda, tiap hari kita gilir bawa ikan asin, bawa itu. Saat
ini semua tukut tak turep KKB, dan saya selalu keliling sidang siapa anggota saya yang makan di dalam kantor. Itu untuk kami yang orang kesehatan masih melanggar coba. Ini orang kesehatan, saya jujur Bloko Suto pengen matur dulu. Orang kesehatan saja pemahamannya sulit, saya merasa sendirian. Saya merasa sendirian, perasaan sih paham kok saya doang ya. Tapi saya tidak putus asa. Saya ajak dokter-dokter, perawat, bidan, sampai cleaning service. Dari pelan-pelan saya kasih limit waktu, kemudian agak saya naikkan intonasi disiplinnya, saya naikkan lagi. Kalau sudah kebangetan saya injek, kalau udah kebangetan ya bukan injek gitu maksudnya. Nggih. Maksudnya benar-benar saya nggak pakai toleransi, karena ketika dia terpapar kita semua kena imbasnya. Saya ikut disobrok gara-gara keteledoran dia kan gitu. Semua satu kantor itu saya swab, berarti kan disobrok. Menurut saya Bunda, itu yang saya nggak mau, dan itu saya cerewet tiap hari di WA maupun tatap muka. Saya sampaikan tidak ada acara makan. Lah kok saya lengah sedikit makan di belakang di gazebo, habis itu positif. Ceramah lagi Mama Dede ini. Nah, Mama Dede apa ya? Pak Samsul nggih. Masya Allah, mungkin mereka selama pandemi itu mangkelnya setengah mati sama saya, sehingga ketika kita lebaran kita minta maaf beneran, terutama saya pasti akan banyak dosanya, karena saya nertibkannya itu nggak pakai toleransi Bunda. Takut saya takut kalau anak-anak saya dalam tanda petik yang di kantor ini terpapar. Saya ingin berusaha semua staf sehat, termasuk keluarga besar, kemudian seluruh wilayah kerja Puskesmas Sidoarjo, itu menjadi tanggung jawab saya. Kemudian Bunda, pertama untuk tatap muka ini 3M wajib hukumnya. Pakai masker yang boleh dipakai seperti ini, masker bedah seperti yang dipakai ini, masker kain 3 lapis boleh. Tidak boleh masker scuba yang dulu 1.500 Pak Samsul, sekarang 10.003. Masker scuba tidak melindungi dari debu apalagi dari virus. Dia bisa tertular dan bisa menularkan. Masker scuba istirahat dulu, dicuci. Kemudian masker ini Bunda harus siap sehari selama di sini 2. Jadi setengah 10 buang disobek, pasang baru. Karena ketika kita bicara begini, kita mengeluarkan keringat. Saya seperti ini, seluruh ambulan ada masker, ada semprotan. Ini semprotan elek Bunda, nanti kalau Bunda kan Bapak kan semprotannya bagus-bagus, ini elek. Non sewu 15.000, belinya juga di Bomat apa ya Dek ya? Apa hasil? Masing-masing teman-teman tak samoni ini isinya 1 sendok makan karbol atau lisol yang refill itu loh Bunda, mau 1 sendok mau 2 sendok diisi penuh air. Itu untuk nyemprot begini non sewu, dimana kita mau duduk. Kemudian untuk tatap muka, masker ini nggak boleh dipelorotkan, harus menutup hidung dan dagu. Mulai cerewet kalau ini Mak Lampir ini, memang iya. Kemudian masker ini selalu dipakai, diperhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita maskernya, kalau anak-anak itu cantik-cantik Bunda, ada Mickey Mouse, ada Winky-Winky, gambar-gambar gitu. Nanti khawatirnya mereka non sewu deket-deketan terus hijau-hijauan masker non sewu itu dipendeli temen, jangan sampai ada kejadian seperti itu. Anak-anak turun dari sana sudah harus ada yang menyambut ketika masuk. Pengantar nggak boleh masuk area sini, menambah volume, menambah kerumunan. Yang masuk hanya siswanya saja, orang tua sampai di pintu gerbang. Itu sudah ada guru yang menunggu di sana, diperiksa suhu termogan, suruh cuci tangan di sana.
Kemudian di sini masing-masing kelas harus ada bu gurunya atau bapak gurunya menyambut dia baris jaga jarak, nggak boleh dorong-dorongan, dusel-duselan, namanya anak-anak. Bunda lama nggak kepanggil. Kemudian khusus untuk Bunda, karena kita ini penuh cinta, penuh kasih sayang, uang ini orang jamak, senaosok anak-anak itu sulit ya Pak ya, tapi sulit di lari-lari gitu, tapi ngangeni ya Bunda. Bunda non sewu kalau Bapak bisa ditahan. Bunda, anak-anak nggak boleh dipeluk, nggak boleh dicium, tanda kita reunian nggak boleh, ditahan, nggak boleh, karena itu menjadi proses penularan. Jadi benar-benar kita jaim, nggak boleh bersentuhan, nggak ada salaman, apalagi cipika-cipiki. Anak-anak masuk. Contoh di SDN 1 Lemah Putra ini, kelas satunya kan 2 kelas, totalan 42. Leres Bunda Sri? Leres ya? Satu kelasnya isi 21. Misalkan satu ruangannya seperti ini, dibagi 2, 50 berarti 11 orang. Seperti ngendikannya Pak Samsul, segini 11 orang. Galak gelondang-gelondang memang iya, kita jaga jarak. Dan non sewu caranya ini saya apresiasi, matur suwun Bunda Sri dan teman-teman, sudah ada silang-silang. Artinya yang disilang nggak boleh didudukin. Nah itu anak-anak kita tertibkan. Nanti karena isinya satu ruangan ini cuma 11, ya ini diisi bangku depan, bangku nomor 2 kosong, bangku nomor 3 diisi lagi kan 11 cuma Bunda. Dan itu cuma 2 jam, tidak ada acara istirahat. Selesai 2 jam, dokter 2 jam kelamaan, ya sudah 1,5 jam. Orang ini juga percobaan ya Bapak. Nggih. Kondur itu langsung pulang, tidak gerundelan di sana. Sana sudah siap menunggu penjemput. Penjemputnya benar-benar ditertibkan, jam sekian menunggu. Kalau anak-anak dimasukkan 7:30 berarti Bunda guru, Bapak guru jam 7 sudah standby. Kemudian kalau dipulangkan 9:30, penjemputnya 9:30 kurang sudah datang. Yang pedagang keliling tidak boleh ada. Itu menjadi tugasnya Bapak Kepala Kelurahan, berat Bapak, dengan Bapak Babin Kamtipmas Babinsa. Tidak boleh ada penjual di sekitar sekolah, tidak ada. Kantin tidak boleh dibuka. Tidak ada acara di musola, karena kita tidak bisa menjamin anak-anak ini menertibkannya, sulit kita. Jadi makanya itu jam 12 harus pulang, maem di rumah, sholat di rumah. Kemudian di dalam kelas setelah duduk rapi, nun sewu, cerewet lagi Bunda Sri, ini yang bertanggung jawab ngelap ini sinten, ngelap meja, karena kita anak SD, dilap Bunda. Ini coba kalau pakai tisu basah itu hitam kan? Hanya matur saja Bunda, matur, saya harus matur kuat deh, walaupun rasanya mustahil, tapi itu yang kami lakukan. Jadi ini harus bersih dilap. Leres tidak boleh ada korden, tidak boleh ada taplak meja, karena dia menyerap debu, di situ timbul virus. Buang semua taplak meja. Sementara saya sesuai sekali, ini memang aturan pandemi seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul, semua pajangan berhenti dulu, berarti dilepas. Dokter ini kan sekolahan, ruang sekolahan, pandemi, sekali lagi, pandemi tidak sama dengan sekolah normal. Dilepas semua karena ini gerombolan gini, non sewu ini debu loh Bunda, kan lama kita juga sudah tidak itu. Debu. Hanya kalau buku-buku biarlah buku-buku di situ, taplaknya dibuang. Kalau ini ada, ini dicuci. Repot ya Bunda. Aduh mak lampir kalau sudah mulai bicara rasanya aneh-aneh. Intinya bersih, yang disuun bersih. Tapi ini sekilas bagus, sudah bagus. Hanya pajangan yang gerundelan itu selesai dulu aja Bunda, besok kita buat lagi kalau sudah selesai pandemi. Ngaten.
Kemudian tidak boleh bergerombol, sudah cuci tangan, sudah wastafel nyala dan ada sabunnya bagus. Kalau dari saya sekian itu. Ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini dapat mendapatkan hidayah iman dari Allah sehingga dapat menghadiri acara sosialisasi PTM di Rumah Putro, ditempatkan di SD Rumah Putro 1. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu benar-benar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan untuk Rumah Putro ini masih belum hijau, namun cuma satu kok, yang lain masih hitam. Ini aja buat kacari aja yang hijau. Iya, yang lain masih hitam ini. Iya. Jadi aku merungokno ceritane Bu Dokter tadi pukul-pukulnya gak wani Pak. Jenengan ku tak delok ae gak sing oke belas. Delok cerita tok lho wedi. Jadinya kejadian. Tak delok ae temenan. Monggo durung sarapan iso semaput aja. Mulai kekumpure sampai ngarep. Delok ceritane Mama Dede tadi, Masya Allah, mulai dari awal sampai akhir tadi gak ada orang cerdas, betul-betul perhatian. Inilah hikmahnya, karena manusia itu hanya ada dua proses. Nek gak seneng ya gak seneng, ono sing api ya ono sing elek. Nah jenengan ini diberi oleh Allah virus corona seperti ini sebagai udakar aja, iling-ilingan aja. Mulai sampai dijelaskan oleh dokter An-Nadhofatu minal iman. Semua itu adalah untuk bersih. Mulai teko pajangan di rumah harus bersih. Ini mengingatkan kita. Jadi jangan diambil negatif. Manusia itu sudah diingatkan oleh Allah. Tinggal manusianya saja. Iso kok enggak melakoni seperti itu. Nek kepingin jadi polisi selamat ono dalang itu jadi polisi kabeh. Itu bahasanya, Bu ya, bahasanya. Nek kepingin coba yang baik jadi dokter kabeh. Nek kepingin aman nek desa ya jadi polisi atau jadi maling kabeh. Itu harus itu. Tadi disampaikan oleh Bu Dokter, katanya Pak Samsul namanya orang pendidikan tidak binafsi, awali dirinya sendiri. Semua proses kehidupan itu butuh diawali dari dirinya sendiri, tidak binafsi. Awak ide dhisik. Nah dalam proses seperti ini memang pertemuan nggak boleh tepat 2 jam itu baru ya. Lebih teko itu nggak oleh, mulai waliman nggak oleh, kemantenan nggak oleh. Wis 2 tahun ini kok nikah dhisik. Dindekai. Kemarin itu mau dokter ya, ada izin ke saya. Pak, saya mau punya hajat. Oh Bu, ini lho Pak, mantu. Sing lanang itu arek Lamongan, sing wedok arek Lemah Putro. Ketika ada izin itu wajar. Zaman sekarang itu walaupun orang konflik kalau oleh ide-ide nek goncengan itu tetap jangan gitu loh. Muka katanya Nabi nek wis waktune nikah cepet nikah tidak sampai wong tua melok dojo kan gitu Pak Bu ya. Tapi nek kondisi seperti ini ya apa caranya? Wis nikah anak saya kemarin juga nikah kok, jujur aja. Wis tak nikahno karo besan itu gak bisa rame-rame. Wadilah Allah Pak Lurah Medit dalam kami kau undang, memang saya akui daripada saya menanggung seperti itu tak nikah aja oleh magesan ini. Alhamdulillah tak apa-apa. Jadi kemarin tak cumpi ngono, nggak bisa Pak saya yang undang saudara saya. Kira jumlah sampean dulu deh sekian, besami jenazah ke polsek dulu. Jadi lurah itu serba repot tuh. Engkau gak diizini ya seperti itu diizini no. Nek dalam ceritanya dokter Heno jangan kalau izin Pak mangan kalau kumpul bojo mungkin ya
kudu dhewe-dhewe ini. Aku tadi mau ngomong sampai tegang saja tuh. Dokter ini kalau rapat dengan saya di salah satu pasti yang memberi ceramah dia. Memang mungkin dari setapin kok kapan jangan mari kopi dikasih nambah pasti jenenge pimpinan wis koyo ngene anak boy kan seneng kabeh kepengin ro aku. Wis di mana-mana mulai musik. Nek wis ana pimpinan sing koyo ngono kowe gak seneng kabeh. Aku seperti ini di rumah kita coba tak terangkan jam itu untuk mulai jam 4 kok. Ya apa nek ngomong dulu, setap mulai setap cilik sama setap gede. Terus terang aja, ini jenenge setap. Ditoto sing api gak gelem. Karena dokter ini terus terang aja. Memang orangnya memang harus kenceng. Nek wis lurus kalau belok-belok itu sing benar. Nek belok akan ditutup. Mulai hidup seperti itu proses ya. Ini semuanya diambil hikmah. Karena terutama dokter di Lemah Putro ini ada sirkulasi penduduk itu keluar masuk. Kemarin orang pindah dari taman ke sini. Ini masih anak zona hijau, taman zona merah, ketiga rono ini jadi oranye, ya kan? Makanya kalau di sini tuh bilang sini wis hijau pindah ke waru kono adalah oranye. Bisa orang itu terpengaruh seperti itu. Mulai sementara aja pindah omah ini tinggal lah sementara. Kemarin tak guyon, kalau sibuk pindah bu, disek sementara ngenteni 2 tahun lho pandemi wis ilang. Suwe Pak Lurah 2 tahun itu. Insya Allah sampai dungak meneh wis ilang mari riyo. Ya. Itu Pak Bu ya. Jadi jenengan diundang sama kepala sekolah, ayo belajar tapi tidak binasi aja. Ya. Jadi nggak usah sampai takut, nggak boleh ditakuti. Yuk nggak boleh diterjang. Jadi itu adalah hidup. Siapa sih menerjang sesuatu yang dilarang itu akan resiko sendiri. Aku nih kalau ternyata di ini mana coba datang ini kapan ya kita ini? Kau cuma jemur, tadi ini dan terus nih. Dulu kan nggak sering dengan saya. Itu nih nggak perlu virus ya gitu. Makanya ini sampai di masjid kemarin itu oleh salaman, ya kan? Oleh halal bihalal itu memang ya kondisi, memang ya diperbolehkan dalam agama, ya kan? Kadang-kadang dok kemarin tuh saya ditanya, Pak saya itu kalau pakai masker kita nggak masuk, Pak Lurah. Tapi sama dokter ini aja bukan dokter kalau gitu. Kalau warga nggak pakai masker tak kasih. Saya kan tak siapkan di kantor itu. Jadi tak kasih, ayo Pak pakai masker aja. Pak saya kalau pakai masker mana? Untuk saya itu gitu. Penol jangan ke sini sama enggak puskesmas saja. Nah saya sarankan seperti itu. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu mudah-mudahan nanti masalah PTM nanti pembelajaran tatap muka bisa mengikuti petunjuk aja. Ya. Nggak usah ditakuti, memang kondisi seperti ini kondisi pasif semua. Anak-anak pun jenuh di rumah. Itu ya Bu ya. Jadi ayolah bareng-bareng apapun yang disampaikan oleh dokter ini tadi, ayo kita ikuti. Insya Allah nanti bisa selamat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengandung makna, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah bantuan dalam segi apapun, entah itu cobaan, entah itu musibah. Dan kita juga harus berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak berbuat maksiat dan dosa, serta bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan salat yang menyebabkan jiwa-jiwa menjadi tentram serta dapat menahan diri dari perbuatan keji dan murka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
bersama orang-orang yang bersabar dengan pertolongan. Maka marilah Bapak Ibu pada pagi hari ini kita sampaikan permohonan kita dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa ini, insya Allah kita mendapatkan jaminan dari Allah berupa terkabulnya doa yang kita panjatkan. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan diperkenankan lagi. Maka mari kita panjatkan doa kita pada pagi hari ini dan kita aminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak, al-mannan badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judani wa min syarril asqam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.